Pasar modal? Apaan tuh pasar modal? Coba cek orang di sekitar kalian, seberapa kenal sih mereka dengan pasar modal? Pernah? Pernah. Pasar modal ya, pernah dengar? Nggak tahu apaan itu. Belum pernah ya? Nggak pernah. Nggak lagi ngelakuin investasi, tapi ada niatan untuk melakukan investasi. Enggak. Tahu, tapi belum tahu caranya. Tahu tapi serem. Takut kesalahan. Pernah dengar ketiga-tiganya? Ya. Cuma tahu karena saya dengar kata saham. Waduh, ternyata banyak yang belum mengenal pasar modal nih. Kalau gitu, yuk kita simak penjelasan berikut. Apa sih investasi itu? Investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang Anda miliki saat ini. Sederhananya, Anda bermaksud untuk memperoleh dana lebih dari keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Misal, Anda ingin membangun rumah, menyekolahkan anggota keluarga, atau membuka usaha. Investasi yang terkenal saat ini adalah investasi di dalam pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu, emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Dalam artian, investor akan memberikan sejumlah dana kepada emiten untuk membeli surat berharga dan emiten akan menyerahkan surat berharga tersebut kepada investor. Selanjutnya, terdapat produk keuangan yang ditransaksikan dalam pasar modal, antara lain ada saham, obligasi, dan juga reksadana. Instrumen-instrumen dalam pasar modal ini tentunya berbeda ya dengan deposito. Apa sih perbedaannya? Pertama-tama kita lihat yuk dari jenisnya. Deposito berupa penempatan dana di bank. Sementara di pasar modal ada obligasi berupa surat utang dari perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Saham berupa surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dan reksadana mencakup ketiga instrumen, namun investasi dilakukan secara kolektif melalui manajer investasi. Yang kedua, dilihat dari hasilnya nih. Hasil deposito berupa bunga bank. Sementara, hasil obligasi berupa kenaikan harga obligasi dan bunga yang dikenal sebagai kupon. Hasil saham berupa kenaikan harga saham, serta pembagian keuntungan perusahaan yang dikenal dengan sebutan dividen. Hasil reksadana adalah gabungan dari ketiga instrumen. Yang terakhir, kita lihat dari risikonya. Risiko dari deposito, karena deposito tidak diperdagangkan, nilainya jadi tidak berfluktuasi dan cenderung terjaga. Sementara risiko di pasar modal, karena instrumennya diperdagangkan, nilai saham dan obligasi bisa terpengaruh fluktuasi harga. Kalau dibandingkan antara saham dan obligasi, instrumen saham punya fluktuasi harga lebih tinggi. Menarik bukan? Yuk kenali lebih dekat berbagai instrumen dari pasar modal. Saham itu apa sih? Masih ketar-ketir saat mendengar kata saham. Masih awam ketika mendengar bisnis di pasar modal saham. Udah nggak zamannya tuh. Kini, berbisnis di pasar modal saham itu asik dan menguntungkan. Gimana tuh caranya? Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Dulu, saham ada dua jenis nih, saham biasa dan saham preferen. Basicnya sih sama aja, tapi para pemegang saham preferen lebih diprioritaskan baik dalam hal hak klaim maupun dividen. Nah,
Nah, keuntungan apa aja sih yang bakal kita dapetin jika berkecimpung ke pasar modal saham? Pertama, kita bisa menikmati capital gain saat harga jual melebihi harga beli saham tersebut. Misalkan, kita beli saham dengan harga 2.000, lalu nilai saham itu naik menjadi 7.000. Nah, keuntungan dari harga jual dikurangi harga aslinya tersebut dinamakan capital gain. Kemudian, kita juga bisa menikmati dividen atau bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Sudah tertarik kan? Lalu bagaimana sih caranya? Pada dasarnya, terdapat 3 cara agar kita bisa mendapatkan saham. Pertama, kita bisa membelinya lewat pasar perdana, yaitu ketika sebuah perusahaan melakukan penawaran umum atau go public. Dapat juga dengan membeli saham yang telah tercatat dan diperdagangkan di bursa efek. Atau bisa dengan membeli saham melalui pembelian unit penyertaan reksadana. Kita mulai dengan memilih perusahaan sekuritas. Kemudian, isi formulir pembukaan subrekening efek dan formulir rekening dana investor yang telah disediakan oleh perusahaan sekuritas. Lalu, kita memberikan semua dokumen yang diperlukan. Setelah itu, setor dana awal ke rekening tadi dengan deposit yang berbeda per masing-masing broker. Tapi, umumnya sih sangat terjangkau, yaitu dimulai dari 100.000 saja. Setelah semua ini disetujui, maka selanjutnya kita sudah siap bertransaksi. Ada beberapa cara nih untuk memantau pergerakan saham. Pertama, kita bisa secara aktif memantau sendiri pergerakan harga saham yang kita pegang melalui informasi dari televisi, internet, koran, dan radio. Atau bisa mengandalkan perantara pedagang efek yang secara aktif memberikan informasi kepada nasabahnya seputar kondisi pasar saham, serta rekomendasi saham-saham yang berpotensial untuk dibeli atau dijual. Selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi itu apa sih? Jadi, sederhananya obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah yang bisa kita beli. Kemudian, kita akan mendapatkan hasil berupa kenaikan harga obligasi tersebut dan bunga yang dikenal sebagai kupon. Nah, ada beberapa keuntungan nih dari berinvestasi obligasi. Yang pertama, fleksibilitas pasar modal. Keuntungan ini membuat kita bergerak bebas untuk membeli atau menjual obligasi kapanpun yang kita mau. Yang kedua yaitu diawasi oleh negara. Wah, terjamin dong ya investasi ini, karena lembaga BEI atau Bursa Efek Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasinya. Jadi risiko yang timbul dapat terminimalisir loh. Yang ketiga, kupon. Seperti yang tadi sempat aku singgung itu. Jadi dari kupon atau bunga itu, kita akan mendapatkan pendapatan yang stabil dari pembayaran bunga oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang keempat adalah capital gain. Dengan berinvestasi obligasi, akan ada potensi keuntungan dari kenaikan nilai investasi dari harga pembelian. Yang kelima, menstabilkan portofolio. Dengan obligasi, risiko dan pendapatan kita akan menjadi lebih stabil loh. Yang keenam, melindungi dan mempertahankan modal. Untuk beberapa jenis obligasi seperti surat utang negara atau SUN yang berisiko 0%, kita jadi nggak perlu tuh yang namanya khawatir untuk berinvestasi obligasi. Nah, gimana? Kalau dilihat, keuntungannya lebih banyak nih. Kayaknya boleh juga gak sih nyoba investasi obligasi ini? Tapi bingung caranya gimana? Shh, nih aku kasih tahu caranya. Tapi cukup kita aja yang tahu ya. Step pertama, buka rekening di perusahaan sekuritas yang menangani pembelian dan penjualan obligasi yang udah punya pengalaman dan tentunya fee atau bayaran yang cukup bersaing ya. Kedua, pahami jenis-jenis obligasi. Nah, hal ini perlu banget nih buat dilakuin supaya kita tuh tahu jenis obligasi mana yang cocok buat kita. Nah, jenis-jenis obligasi itu diantaranya ada obligasi korporasi, saving bond retail atau SBR, surat utang negara atau SUN, surat berharga syariah negara atau SBSN, suku korporasi, dan obligasi negara retail Indonesia atau ORI. Lanjut ke step 3 yaitu analisis.
Kalau ngelihat dari kekurangan obligasi tadi, kan kita bisa aja rugi tuh. Nah, jadi perlu banget ngelakuin analisis, terutama terkait kestabilan pendapatan, nilai dari obligasi, sampai besar kerugian yang kira-kira timbul dari obligasi tersebut. Ada beberapa hal nih yang diperluin untuk menganalisis, yaitu antara lain kupon, jangka waktu, nilai penerbitan, dan peringkatnya. Step keempat yaitu minta tolong beliin deh tuh ke broker obligasi yang kita pilih. Selanjutnya step kelima, jangan lupa siapin dana ya, gak mau kan kena denda atau penalti karena telat bayar. Kemudian step keenam atau step terakhir, yaitu selesaikan pembayaran obligasinya. Selesai deh. Selanjutnya, reksadana. Apa sih reksadana itu? Reksadana itu instrumen pasar modal, di mana kita dan ribuan orang lain mengumpulkan uang menjadi satu, kemudian diserahkan kepada pihak lain, yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk kemudian dana kita diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan lainnya, misalnya saham, obligasi, dan pasar uang. Kenapa kita nggak investasi sendiri aja uang kita ke saham atau obligasi? Apa sih untungnya investasi di reksadana? Keuntungan yang pertama adalah dana kita dikelola oleh manajer investasi. Keuntungannya, kita bisa titipin uang kita ke orang yang ngerti cara berinvestasi, dan dia yang akan mengembangkan uang kita. Keuntungan yang kedua, terjangkau. Mulai dengan 10.000, kita udah bisa nih investasi di reksadana. Selanjutnya, keuntungan yang ketiga, liquid atau bisa dijual kapan saja. Bisa kita bandingkan dengan deposito misalnya, di mana kita harus menunggu jatuh tempo dulu baru bisa dicairkan, sedangkan reksadana bisa dicairkan kapan saja. Keempat, bebas pajak. Reksadana bukan merupakan objek pajak, jadi seluruh keuntungan dapat kita nikmati secara utuh. Gimana sih cara investasi di reksadana? Yang pertama, kita dapat mulai mencari informasi seputar penyedia layanan jual beli reksadana yang paling nyaman. Setelah kita menentukan agen penjual yang paling nyaman, kita dapat mendaftarkan diri atau registrasi lewat aplikasi agen penjual tersebut. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana prospek atau informasi seputar produk investasi reksadana di agen penjual tersebut, serta kita harus menentukan profil risiko atas diri kita. Langkah selanjutnya, pilih produk reksadana yang paling sesuai dengan profil risiko kita. Apakah reksadana pasar uang, atau reksadana obligasi, atau reksadana saham, atau reksadana campuran. Yang terakhir, jangan lupa ya untuk mentransfer dana investasi kita ke RDN atau rekening dana nasabah yang kemudian digunakan untuk membeli reksadana yang telah kita pilih tadi. Jadi, kesimpulannya adalah jika Anda termasuk tipe investor agresif, bersedia mengambil risiko tinggi, berinvestasi untuk jangka panjang, dan bersedia menyisihkan waktu untuk memahami seluk-beluk perusahaan, maka saham bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Namun, jika Anda investor yang tidak memiliki banyak pengalaman saat berinvestasi, takut dengan risiko investasi, dan belum memiliki banyak dana untuk mulai mendanai, maka reksadana bisa menjadi pilihan untuk Anda. Gimana teman-teman? Tidak sulit kan investasi di pasar modal? Yuk, siapkan masa depanmu dengan berinvestasi sejak dini.